Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Mukofi dengan NIM 2201012499 akan melakukan presentasi micro teaching dengan mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 11 Aliyah yang bertema Ayo Bertaubah, yang mana RPP saya akan saya tampilkan pada video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, pada siang hari ini kalian bertemu dengan saya kembali. Sebelum Bapak mulai pelajaran hari ini, maka alangkah baiknya kita buka dengan doa dahulu. Semoga hari ini kita diberi kelancaran dalam pembelajaran. Al-Fatihah. Oke, sebelumnya saya akan mau pesan anak-anak. Yang pertama, Abdul Nafi ada, ada. Yusron, ada. Nurul, ada. Fitri, Alifa, ada. Oke, terima kasih. Oke anak-anak, karena sekarang sudah jam ketiga, yang mana kalian pasti merasa capek dan letih lesu ya, karena sudah jam terakhir. Maka sebelum Bapak memulai pelajaran, Bapak ingin mengajak kalian untuk apa? Untuk melakukan ice breaking, yang mana agar kalian semangat lagi. Oke, silakan Bapak ya. Oke, ketika Bapak bilang angka 1, maka anak gini, 1. Oke, kemudian kalau 2 berarti gini. Nah, 1, 2. Kalau 3 berarti gini. Nah, itu 3. Oke, tes ya. 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 3. Nah itu ya. Coba anak 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 1, 3. Oke, terima kasih. Oke anak-anak, untuk pembelajaran kita mulai, saya akan mengajak kalian belajar mengenai ayo bertaubah sesuai dengan pelajaran minggu kemarin, yang mana Bapak Tamim telah menjelaskan mengenai zina ya, yang mana zina adalah perbuatan yang sangat keji. Nah, seperti yang telah diterangkan oleh Bapak Tamim minggu kemarin. Makanya hari ini kita akan membahas taubah. Jadi habis kemarin kita membahas zina, mengenai zina ada zina muhson, zina ghairu muhson, bahwa zina itu memiliki dosa yang besar. Kemudian sebagai umat yang muslim harus bertaubah. Makanya pada materi hari ini Bapak ingin mengajak kalian semua mengajak taubah dengan pelajaran Akidah Akhlak yang bertema Ayo Bertaubah. Nah, tujuannya apa anak-anak? Tujuannya agar kalian tahu bahwa ketika seseorang muslim itu melakukan dosa, baik yang kecil maupun besar, maka kalian harus segera bertaubat, karena Allah itu suka dengan hamba yang bertaubat. Jadi nek mari nglakoni maksiat ojo lali bertaubat. Innallaha kana tawwabar rahim, bahwa Allah adalah orang yang menerima taubat dan berkasih sayang. Nah itu ya. Jadi kalian saya ajak Bapak untuk belajar taubat, biar ketika kalian dalam kehidupan nyata kalian kok tiba-tiba melakukan dosa, maka jangan lupa bertaubat. Oke. Anak-anak, saya akan menjelaskan untuk hari ini. Kita akan belajar mengenai 1. Pengertian taubah. Yang kedua, syarat-syarat taubah. Yang ketiga, dalil nakli Al-Quran dan hadis yang menjelaskan taubah. Yang keempat, hikmah taubah. Nah, yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian taubah. Di sini Bapak sudah membuat PPT untuk materi hari ini, yaitu tentang ayo bertaubah. Kita mulai. Yang pertama ada pengertian taubah. Nah, taubat itu apa sih anak-anak? Taubat adalah kembali kepada Allah dengan meninggalkan segala perbuatan dosa dan maksiat
disertai penyesalan yang tulus dan tekad untuk tidak mengulangi lagi. Jadi taubat adalah jalan kembali menuju Allah atas dosa-dosa dan maksiat yang telah kalian lakukan dengan apa? Dan bertekad agar tidak melakukan dosa dan maksiat lagi. Contoh, ada Mas Tamim ketika dia habis melakukan dosa, kemudian dia langsung bertaubat dengan tekad Mas Tamim tidak akan mengulangi dosanya lagi. Contohnya apa? Mas Tamim ketika bulan Ramadan kan wajib puasa, ternyata Mas Tamim itu mokel dengan Mas Abdul Nafi. Akhirnya karena dia tahu bahwa mokel adalah maksiat dan dosa karena dia melanggar syariat Islam, maka Mas Tamim dan Mas Nafi ini segera bertaubat. Nah, dengan sesuai dengan pengertian taubat apa? Kembali kepada Allah dengan meninggalkan segala perbuatan dosa dan maksiat disertai dengan penyesalan dan tekad untuk tidak mengulangi lagi. Orang kok mari tobat, oh meneh mokel maneh. Nah, harus bertekad, harus punya tekad agar tidak mengulangi lagi. Pun itu adalah pengertian taubat. Yang kedua apa? Dari Al-Quran dan hadis mengenai taubat. Nah ini ya, Qurannya ada pada surat At-Tahrim ayat 8 yang berbunyi, ayo anak coba dibaca, ayo coba dibaca ya. Gimana bacanya? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah, gimana? Bilang lagi. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuhan. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Yang kedua apa? Ada pada surat An-Nur. Nah, coba dibaca anak, gimana ini bacanya? Wa tubu ilallahi jami'an. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Pintar nanti. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kamu semua pada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Nek Mas Tamim karo Mas Nafi pengen beruntung, yo nek mari nglakoni dosa karo maksiat ya segeralah bertaubat. Nah, kemudian ada dalil dari hadis yang telah diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Bukhari Muslim. Ayo coba nanti baca yo. Gimana bacanya? Kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Nah, tadi bacanya adalah gimana anak? Kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam, yang artinya setiap anak Adam pasti pernah berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang bertaubat. Nah, tadi adalah dalil Quran dan hadis mengenai taubah. Yang Quran pertama ada dari surat At-Tahrim ayat 8 dan surat An-Nur ayat 31. Kemudian dari hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Bukhari Muslim. Nah, itu adalah tadi mengenai dalil nakli Quran dan hadis taubah. Kemudian selanjutnya syarat-syarat taubat. Oke. Nah, di sini ada syarat-syarat taubat. Oke, ada 4. Yang pertama apa? Menyesal atas perbuatan dosa. Nek mari nglakoni dosa menyesal, ya Allah, kalau kok mantun mokel. Nah, yang kedua, meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Nek mari nyesel, yo ditinggalno, ojo dibaleni maneh. Yang ketiga, bertekad tidak mengulanginya lagi. Bertekad tidak mengulanginya lagi. Yang keempat, jika berkaitan dengan orang lain, maka harus meminta maaf atau mengembalikan haknya kembali.
Nah, itu adalah salah satu atau syarat-syarat taubat. Tidak boleh mengulangi lagi, menyesal atas perbuatan dosanya, bertekad tidak mengulangi lagi. Jika berkaitan dengan manusia, maka harus meminta maaf. Oke. Yang terakhir adalah hikmah taubat. Ketika seorang muslim mau melakukan taubat, maka dia akan mendapatkan yang pertama apa? Mendapatkan ampunan dari Allah. Yang kedua, menenangkan hati dan pikiran. Nek wong gak dosa, gak maksiat, akan menenangkan hati dan pikiran. Yang ketiga apa? Terhindar dari siksa neraka. Karena perbuatan dosa yang telah dilakukan itu oleh Allah diampuni karena dia bertaubat. Yang terakhir, menjadi pribadi yang lebih baik. Menjadi pribadi yang lebih baik. Betul ya? Nah, ketika ada orang kok mau melakukan hal-hal tersebut, maka sempurnalah tobatnya dia. Nah, gimana anak paham mengenai tobat? Ada yang mau tanyakan mengenai tobat anak? Dari kesimpulannya apa? Kesimpulannya dari tobat tadi ya, jika kok ada orang melakukan tobat, melakukan dosa atau maksiat, maka segeralah melakukan taubat dengan beberapa syarat dan step-step yang harus dilakukan. Yang pertama apa? Termasuk meninggalkan dosa tersebut, menyesalinya dan bertekad tidak mengulanginya lagi. Kesimpulannya apa? Ketika seseorang kok berdosa, maka harus cepat-cepat bertaubat dengan taubatan nasuhan sesuai dengan dalil nakli tadi. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuhan. Nah, untuk itu bagaimana anak-anak? Ada yang mau tanyakan? Jadi tadi coba anak diulang lagi ya apa yang telah ditangani Pak Guru ya. Coba Mas Yusron diulang lagi apa tadi pengertian taubat. Oh ya, betul. Coba Mas Alam. Nah, ada berapa tadi dalilnya? Oh ya, ada Quran dan hadis. Coba Mas Anas dilantunkan dalil taubat pada surat An-Nur ayat 8 coba. Oke. Coba Mbak Fira disebutkan syarat-syarat taubat. Oke. Paham ya semuanya ya. Jadi apa? Jadi kita tuh harus sering-sering melakukan taubat sesegera mungkin. Jika apa? Jika kita melakukan dosa atau maksiat, karena Allah itu menyukai dengan orang-orang yang taubat. Oke? Karena semuanya dirasa sudah paham, maka Bapak akan memberi tugas pada kalian untuk membuat cerita mengenai seseorang yang bertaubat. Untuk itu apa? Sebelum kita tutup ini, saya mau memperlihatkan kalian video mengenai taubat ya. Bentar, Bapak mau bukakan dulu ya video mengenai taubat. Bentar ya, sabar anak-anak. Mungkin saja, maaf, Sumo pernah hilaf atau dolim kepada orang. Oh ya Pak Ustaz? Oh iya Pak Ustaz, mungkin saja karena saya pernah pulaan bensin dengan berlebihan. Oke ya. Jadi tugasnya apa? Membuat cerita kehidupan sehari-hari yang mana nanti endingnya melakukan taubat. Oke, paham ya tadi mengenai taubat, mengenai syarat-syaratnya, ayatnya, dan ketika saya tadi sudah tanya, anak-anak pun paham. Oke. Untuk kali ini saya beri kalian tugas untuk membuat cerita yang mirip-mirip dengan video yang telah saya perlihatkan tadi ya. Bapak lupa mau berikan video, ketika ingat saya putarkan videonya. Oke.
Nah, sekian dari saya. Semoga apa yang telah diterangkan oleh Pak Mukofi ini bisa kalian lakukan dalam sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari, karena manusia itu tidak akan luput dari salah dan dosa. Makanya untuk itu ketika sampean kok khilaf, melakukan dosa, melakukan maksiat, kesalahan, maka cepat-cepatlah bertaubat, nah, sesuai dengan dalil-dalil yang telah Bapak sampaikan tadi. Jadi mohon anak-anak bisa menyerapi, mengaplikasikan materi hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Sekian dari Pak Mukofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.